Sekarang saya mau pesan secangkir teh. Ini. Datang. Silakan diminum pelan-pelan. Om, tolong hitung tagihan. Berapa harganya? Teh ini harganya 1 tael perak per cangkir. Apa? Mahal sekali. Kau mau merampok ya? Saya bukan perampok, saya cuma minta bayaran teh. Benar-benar perampok, Om. Kenapa tidak bilang dari awal benar-benar? Kamu juga tidak tanya. Om, bisa tidak harganya dikurangi? Tuan, di sini air sangat berharga. 1 cangkir teh memang harganya 1 tael perak. Baiklah 1 tael, ya 1 tael kasih saja benar-benar. Rugi sedikit biar selamat. Jangan pergi bayar dulu. Saya tidak minum. Kakek dia bilang dia tidak minum. Dia memang tidak minum, biarkan dia pergi. Pamit-pamit, sampai jumpa, pamit-pamit. Tuan mau menginap. Silakan masuk, baiklah silakan. Asyik tidak? Silakan duduk, baiklah. Tuan, silakan minum teh. Sepertinya Tuan datang dari jauh ya? Jauh dari Tianjin. Tianjin? Itu memang jauh sekali. Sendirian jalan sejauh itu. Di jalan tidak ketemu perampok atau penjahat. Kalau ketemu pun mereka melepaskan saya. Ada juga kejadian sebaik itu. Bisa lolos dari tangan perampok. Kamu memang beruntung sekali. Om, saya dengar jalan dari sini ke Lanzhou lebih sulit. Apa benar ada lebih banyak raja gunung? Tuan mau ke Lanzhou. Kalau begitu Tuan harus sewa pengawal. Pengawal mahal sekali, jalan saja 5 tael perak. Tuan memang paham. Sewa pemandu hanya 2 tael perak. Lebih hemat daripada sewa pengawal. Tuan, kalau mau sewa pemandu, saya bisa kenalkan orang yang jujur. Bagus sekali, terima kasih banyak. Ayo. Om ge. Ge bos. Tidur siang ini sangat nyaman. Ge bos, saya sudah membawa pemandu untukmu. Apa benar? Dia bernama Yangda, berasal dari Yanan Shanxi. Sudah 10 tahun dia berjalan di jalan menuju Lanzhou. Bahkan dengan mata tertutup pun, dia bisa membawamu ke Lanzhou. Lihatlah, dia tampak seperti lelaki barat laut yang jujur. Aku mau bertanya padamu. Dari sini sampai Lanzhou butuh berapa hari? Cepat 10 hari, lambat sebulan. Mengapa selisihnya begitu besar? Bos, kamu tidak tahu. Dari sini ke depan, ada bagian yang melewati gurun pasir. Naik unta kita akan cepat, tapi jika berjalan kaki maka lebih lambat. Jika tubuhmu tidak kuat, itu akan lebih lambat lagi. Lalu berapa harga sewa unta? Menyewa punyaku murah, 1 atau 2 liang perjalanan. 1 liang perak. Masih mahal? Kalau begitu mari berjalan kaki. Kalau menyewa unta kita bisa menghemat waktu.
Tapi kalau tidak menyewa juga tidak apa-apa. Baiklah, aku akan menyewa untamu. Di sebelah kiri adalah Sungai Kuning Heiyo. Di sebelah kanan adalah Batu Heiyo. Burung merpati di langit terbang berputar-putar. Swiss swash terbang berputar-putar. Benar-benar terbang yoho. Di sini saja tempat ini tidak ada angin. Baiklah, kita sudah berjalan cukup jauh. Mengapa kita tidak pergi satu caravan pon? Aku tidak membawamu melalui jalan utama. Banyak perampok di jalan utama, kita hanya berdua. Bagaimana kalau kita bertemu perampok? Kamu benar, aku minum air dulu. Pemandangan yang indah. Yang dah brengsek. Jangan sampai ketemu aku. Kalau aku bisa keluar hidup-hidup. Brengsek. Kakak, aku bawa adik untuk minta maaf padamu. Malam ini kita masak di rumahmu ya. Bao Jun bersihkan ikannya. Aku bantu kakak mencuci pakaiannya. Ayo kak. Ayo kakak. Adik, soal larangan merokok ini. Bukankah kamu selalu mendukungku? Kemarin di kantor kabupaten. Mengapa kamu langsung duduk di sisi Lord Low? Kakak terjerat dengan perintah daerah yang bingung. Tidak ada yang menarik, Anda tidak tahu. Ya, rokok besar bukanlah hal yang baik. Diam, apa yang harus dilakukan? Kakak laki-laki. Asap bukan hal yang baik, siapa yang tidak tahu. Tapi bisakah kamu mengelolanya? Resmi tidak menguntungkan satu pihak. Apakah Anda mengatakan bahwa kami masih memiliki wajah dengan pakaian resmi? Lagi pula aku tidak punya wajah. Tabung energi. Bahkan jika tuan daerah itu mendengarkan saran Anda, tidak merokok, menanam tanah itu bukan milikmu. Selama Anda bisa melarang rokok, bahkan kredit itu ada di hakim daerah yang bingung. Saya juga bersedia. Kalau begitu tidak bisa dilarang. Kami mengambil titik itu setiap hari. Anda bahkan tidak mampu membeli rumah. Apa yang kamu lakukan? Bahkan anak kedua masuk akal. Jangan berbicara dengan Kaisar Lao Zu di depan petugas Wijen. Jika bahkan kita petugas Wijen, tidak bisa khawatir tentang Kaisar. Khawatir tentang orang-orang King. Di mana saya bisa merasakan rahmat Kaisar yang perkasa. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saudaraku, aku tahu kau tidak nyaman. Tapi aku harus mengatakan sesuatu. Kau terlalu serius. Katakan saja wanita dari Beijing. Kau harus benar-benar terjerat dengannya. Itu sangat buruk bagi Anda untuk berjalan di kantor resmi. Aku tidak peduli dengan urusan pribadiku.
Baik kau bilang kakak. Sudah bertahun-tahun. Sangat sulit untuk khawatir tentang pintu setiap hari. Setelah pulang bahkan tidak ada orang yang mencuci dan memasak. Dan direktur biro likin ini, secara pribadi datang untuk mencuci pakaian Anda. Siapa yang mau kau cuci? Saya pikir Anda tidak bisa mencucinya. Bao Jun berhenti buang air kecil. Istirahat yang baik akan buang air kecil. Apa yang dilakukan Bao Junao Jun? Apa itu? Aku terlihat seperti orang mati. Cepat datang dan lihat. Pergi cepat. Lihat apakah itu sudah mati. Bao Jun, apa yang kau lakukan? Apa yang harus dilakukan? Orang mati bawa sial, cepat pergi-pergi. Kamu ngerti apa soal aturan jalan raya? Lihat orang hidup harus ditolong, lihat orang mati harus dikubur. Bao Jun itu orang mati. Kamu cepat kembali bawa sial. Anjing sialan ini mati. Biarkan kakek mengantarmu pergi. Mati di mana saja, kenapa harus di sini? Aku gali lubang untukmu. Anjingnya hidup lagi. Bangun-bangun, sudah baik kan? Masih botak lagi. Terima kasih apa? Kamu dari mana datangnya? Kenapa sendirian ke gurun? Dari Tianjin, aku mau ke Lanzhou. Tidak disangka di tengah jalan pemandu yang aku sewa mencuri semua uangku. Aku sendirian. Di gurun sudah berjalan beberapa hari. Berarti kamu ketemu orang jahat. Nasibmu masih baik. Sebelum mati ketemu aku. Kamu kerja apa? Aku kerja di perusahaan asing di Tianjin. Tidak disangka. Masih bos asing yang kaya. Aku cuma tukang bersih-bersih. Aku mau tanya. Tempat ini di mana? Ini Shizuishan. Ini pos Shizuishan. Aku kepala pos di sini. Kepala pos yang terhormat. Aku mau tanya. Tempat kita ini Shizuishan. Ke Lanzhou sebenarnya berapa jauh? Ke Lanzhou, naik kuda butuh 3-4 hari. Kamu punya kuda. Aku mau sewa kudamu ke Lanzhou. Saudara, dengan kondisi kamu yang hampir mati, masih bisa naik kuda. Baiklah, aku orang baik sampai akhir. Aku tampung kamu di sini 2 hari. Makan minum sampai kenyang, istirahat sampai segar. Baru bicara soal perjalanan.
Pelan-pelan kamu tidak takut mati ketawa. Ahli sekali pelan-pelan. Baojun, kamu sudah selamatkan nyawaku. Kebaikanmu akan kuingat selalu. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas budi besarmu. Balas budi apa sih? Aku Baojun menyelamatkanmu itu bukan apa-apa. Itu aturan kami di jalan pos. Lihat mayat harus dikubur, lihat orang hidup harus diselamatkan. Aturan yang bagus, duduk. Kalian orang-orang baik. Baik juga tidak, buruk juga tidak, jujur. Kamu nanti hitunglah biaya makanku selama 2 hari ini. Dan sewa kuda untukku. Aku masih harus ke Lanzhou. Bukannya kamu tidak punya uang masih mau menyewa kuda? Apa ini? Emas, jam tangan emas. Wang Bos bangun. Matahari sudah menyinari pantatmu. Siapa yang datang ke toko pagi-pagi begini? Tidak punya mata ya? Bao Gu, Anda Bao Ge. Bos kami, kemana Anda mencari bos kami ya? Bos kami kemarin sudah pergi ke kota Pingluo. Kata dia baru kembali lusa. Anda ada urusan dengannya ya? Tidak ada urusan, buat apa aku datang mencarinya? Perlihatkan jam tangan emas ini padanya. Ini. Bisa main nggak? Bao Ge, ini pertama kalinya aku melihat ini. Teman Anda mau menggadaikan ini. Tidak menggadaikan buat apa datang ke sini. Aku kasih tahu ya, temanku ini adalah bos besar dari Tianjin. Di jalan ketemu pencuri, uangnya dicuri. Ini di Tianjin, setidaknya bernilai puluhan tael perak. Di sini kasih sedikit saja. Ambil 10 tael perak dan terima ini. Bao Ge, aku jujur saja. Ini pertama kalinya aku melihat ini. Anda bilang 10 tael perak. Anda mau menggadaikan 1 tael perak pun, aku tidak bisa memutuskan. Harus tunggu bos kembali. Benar-benar tidak bisa memutuskan. Benar-benar tidak bisa memutuskan. Bao Ge, lihat. Si pengecut ini tidak bisa memutuskan. Tunggu bos kembali dulu, ayo pergi. Pelan-pelan ya Bao Ge, pelan-pelan bos. Bao Ge, Anda sibuk ya? Aku kasih tahu ya, temanku ini dari Tianjin. Aku ajak dia jalan-jalan. Untuk buah goji menambah darah. Baiklah Bao Ge, Anda pergi dengan baik. Pemilik gadai ini baru akan kembali beberapa hari lagi. Kalau begitu aku harus makan dan tinggal gratis di sini. Numpang di sini dan ada barang berhargamu juga. Aku akan merawatmu 2 hari lagi, tak apa lagi sibuk. Bao Hansang datang, bagus. Bisnis ini masih baik-baik saja. Kamu tangkap barang kotor itu buat apa? Kalian campur bulu domba dengan tanah buat apa? Buat pupuk. Buat pupuk pakai bulu domba. Kalau bukan buat pupuk, buat apa lagi bulu domba kita? Selain buat kantong dan kain wol. Sisanya cuma bisa buat pupuk. Sayang sekali. Sayang apa sayang? Bulu domba kalian banyak ya? Banyak banget barang yang gak berguna. Banyak, aku mau ratusan ribu kilo, ada ga? Ratusan ribu kilo, kamu gila ya? Gila atau enggak, kamu bilang aja ada atau enggak. Seberapa banyak pun ada. Aku tanya buat apa kamu mau barang ini? Ada niat tanam bunga tapi enggak tumbuh. Enggak sengaja tanam pohon malah rimbun. Ayo minum. Apa ngumpulin bulu domba bisa bikin kaya? Bukan cuma kaya dikit tapi kaya besar.
Bohong di Shizuishan kami. Ada juga pedagang dari Shanxi dan Hebei yang datang buat ngumpulin kulit domba. Nggak pernah dengar ada yang ngumpulin bulu domba. Bulu domba kami murah banget, sampai dipakai buat pupuk. Kamu mau bikin kaya dari itu? Kalian pakai bulu domba buat pupuk karena nggak ada kegunaan lain. Pedagang Shanxi dan Hebei nggak ngumpulin bulu domba karena nggak ada pasar. Saudaraku, aku datang. Asal aku bawa bulu domba ini ke Tianjin. Bulu domba murah ini bisa jadi bulu domba emas yang berharga. Bulu domba emas aku masih nggak ngerti. Barang murah ini dibawa ke Tianjin. Gimana bisa jadi emas? Kamu bohong ya bohong. Aku kasih tahu ya. Aku kerja di perusahaan asing, kamu tahu kan? Aku beli bulu domba ini. Tentu buat dijual ke orang asing di perusahaan itu. Orang asing bukan bodoh ngumpulin bulu domba buat apa. Dia tentu saja bukan orang bodoh. Dia mengangkut semua wool ini kembali ke negaranya. Memasukkannya ke pabrik-pabrik mereka. Menenun wool menjadi benang lalu ditenun menjadi kain wool. Kain wool ini lebih mahal daripada emas. Lalu aku bertanya padamu, berapa nilai wool busuk ini jika dikirim ke Tianjin? Berapa harganya? Mari kita hitung per 100 jin. 100 jin wool setidaknya bisa dijual seharga 4 atau 5 tahyo. Apa katamu? Kamu bilang 100 jin wool busuk bisa bernilai setidaknya 4 atau 5 tahil perak. Ya Tuhan, tidak mungkin. Gaji tahunanku hanya 12 tahil perak. 100 jin wool busuk ini bisa terjual seharga 4 atau 5 tahil perak. Lalu berapa keuntungannya? Keuntungannya setidaknya 2 kali lipat. 100 jin adalah 4 atau 5 tahyo. 2 kali lipatnya adalah 2 tahyo. Jika jari-jari kamu tidak cukup, lepas saja sepatumu. Jangan kaca, jangan kaca. Berapa untuk 10.000 jin? Untuk 10.000 jin itu 200 tahyo. Jika 100.000, ya ampun. Kaya besar. Dewa keberuntungan, kau benar-benar dewa keberuntungan. Ada apa denganmu lagi? Kamu untung besar dari bisnis wool ini. Lalu bagaimana denganku? Apa yang sedang kamu lakukan? Ikut aku. Tuan Go, saya, Bao Jun, orang kasar. Tidak mengerti berbisnis, tapi saya mengerti soal loyalitas dan menjunjung tinggi keadilan. Jika kamu juga menghargai loyalitas, mari bersumpah sebagai saudara. Jika sudah menjadi saudara, Jenggen Tuan Kuan Yang Menggawesai. Aku tidak takut kamu menipuku. Bagaimana cara melakukan bisnis ini? Aku akan melakukannya seperti itu. Bagaimana menurutmu? Baiklah Bao Jun, saya Go Xingjian. Merasa terhormat bisa bersaudara dengan seseorang yang begitu jujur seperti dirimu. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Sudah cukup dengan basa-basi. Ayo kita bersumpah untuk menjadi saudara. Kalau sudah bersaudara, kita harus tulus hati kan? Tentu saja. Saya duluan, saya pasti tulus sepenuhnya. Jadi aku takut lihat. Takut lihat darah langsung pingsan. Jadi karena kita adalah teman sejati. Kenapa harus pakai cara ini?
Bersaudara tanpa lihat darah gimana bisa jujur? Pisau nggak lihat darah. Aku tahu hati kamu hitam atau merah. Pasti merah dong merah. Harus lihat langsung ya. Kalau kamu anggap aku saudara lihat darah. Kalau nggak ya udah. Aku anggap tangan ini digigit anjing. Kamu bantu aku kamu yang lakukan. Oke berlutut kita bersumpah bersaudara. Oke. Ikuti aku. Tuan Guan di atas Tuan Guan di atas. Bao Jun dan Gusing Jian bersaudara. Dari sekarang berbagi suka dan duka. Tidak minta lahir di hari yang sama. Siapa yang berkhianat dan jahat pada saudara? Tidur di ranjang api mati kepanasan. Santai-santai mati digigit tikus. Keluar jalan-jalan jatuh ke sungai kuning tenggelam. Tenggelam. Mati diinjak unta liar. Terkubur pasir mati sesak. Yuk. Kak. Stop. Warga Shizuishan dengar baik-baik. Yang besar ini. Besar-besar kerajaan Britania Raya. Gebos pembeli dari Tianjin Yihe Foreign Firm. Datang ke sini buat beli wol. Kasih tahu kalian. 100 kilo wol tukar 1 tael perak. Yang nggak mau hidup miskin lagi. Cepat pulang bawa wol tukar perak. 100 kilo wol 1 tael perak. Ini kayak rejeki nomplok. Tapi rejeki ini masih mentah. Mentah-mentah maksudnya apa? Mentah ini artinya belum kasih uang tunai. Nanti wol ini dibawa ke Tianjin dijual ke orang asing. Dapat untung baru dibagi ke semua. Paoye, jadi kamu ini cuma mau cari untung doang dong. Memang benar tanpa modal sama sekali. Dengan Bao Jun di sini sebagai penjamin. Yang percaya pada Bao Jun bawa bulu domba. Yang tidak percaya cepat pergi. Bao Ge aku sangat percaya pada kata-katamu. Tapi tadi kau menyebut yang namanya Ge apa? Ge si pemilik adalah orang luar kota. Dia begitu kaya kenapa tidak langsung bayar tunai? Dengarkan baik-baik tentang uang ini. Uang itu dicuri oleh pencuri di daerah kita. Apa katamu? Semua orang silakan sambut pemilik Ge. Selamat datang, selamat datang. Warga Shizuishan yang terhormat salam. Pak tua botak. Ini disebut kepala cerdas tak berbulu. Jujur saja kedatanganku ke Shizuishan adalah kebetulan sebenarnya. Ban asing tempatku bekerja mengirimku ke Lanzhou untuk membeli bulu domba. Tak disangka di tengah jalan aku bertemu dengan perampok. Mereka merampas uangku, bahkan hampir merenggut nyawaku. Untungnya aku bertemu dengan saudara Bao Wu, yang menyelamatkan nyawaku. Lalu membawaku ke Shizuishan. Saat aku melihat, di sini ada bulu domba. Maka saat itu juga aku memutuskan untuk tidak pergi ke Lanzhou. Aku akan memberikan kesempatan emas ini
Kepada Mazer Kechiswishan yang telah menyelamatkan nyawaku. Baiklah sekarang. Bao Wuge adalah saudara angkatku. Jika kalian percaya padanya, bawalah bulu domba kemari, aku akan menulis surat utang. Bao Wuge menjadi penjamin. Aku berani menjamin dalam 2 bulan. Aku akan membayar lunas semua pembayaran bulu domba. Sejumlah yang kalian pinjamkan. Tidak kurang sedikit pun. Bagaimana? Sepertinya bos botak ini cukup jujur. Di zaman seperti ini, siapa yang bisa dipercaya? Bagaimana kalau tertipu? Benar-benar. Ada benarnya apa yang dikatakan saudara ini. Izinkan aku bertanya, apa nama keluarga saudara? Sama-sama Helvi. Apa yang lucu? Oh, Elvego. Baiklah, izinkan aku bertanya kepada saudara ini. Untuk apa bulu domba ini disimpan di rumah? Pupuk-pupuk. Apakah kamu mau terus membiarkan kotoran menumpuk di rumah? Atau kamu mau membawanya ke sini? Biar kita ubah bulu ini menjadi uang. Berani bertaruh nggak kamu? Dengar apa yang kamu katakan, aku bodoh ya aku. Kalau tidak bodoh pintarlah, percayai aku Bao Jun. Percayai bos bawa bulu domba di rumahmu. Antarkan ke posku. Biar bulu busuk yang jadi pupuk itu berubah jadi emas yang bisa menghasilkan uang. Yang tidak percaya cepat pulang. Peluk istri dan anakmu tidur. Saat orang lain mendapat untung dan menghitung uang. Aku Bao Jun gak jual obat penyesalan. Baiklah Kak Bao, kali ini aku percaya padamu. Ayo kita pulang ambil bulu domba untuk cari uang. "150 jin. Selanjutnya giliranku." Bulu ini nggak bisa diterima, bawa pergi. Bao Jun menerima bulu orang lain, kenapa buluku nggak bisa diterima? Ini bulu? Ini kotoran. Kenapa kamu pikir tidak adil? Biar orang lain dapat untung tapi tidak aku, ada apa dengan buluku? Menurutmu ada apa? Ini bulu namanya? Tanganmu saja penuh kotoran domba. Oke, biar aku lihat. Coba lihat apa ini. Teman Bao Jun menolak bulumu. Itu masuk akal, pikirkanlah. Sekarang kami membeli bulu dengan harga tinggi. Yang kami cari adalah kualitas bulu yang bagus. Tidak boleh ada tanah pasir kan? Tidak boleh menggumpal. Tidak boleh ada kotoran dan benda asing. Dan warna bulunya harus cerah. Coba lihat sendiri bulu ini. Sudah menghitam meskipun kami terima. Tidak akan laku dijual. Bagaimana mungkin kamu bisa dapat untung? Baik-baik Bao Jun. Dengar-dengar. Kata-kata bos terdengar enak didengar. Kalau buluku buruk bilang baik-baik. Paling tidak aku bisa bawa pulang dan ganti. Omong kosong, cepat bawa pulang dan ganti omong kosong katamu. Siapa kamu berani-beraninya bicara? Minggir-minggir cepat-cepat. Minggir-minggir sudah-sudah. 100 jin. Silakan, bulu ini bagus sekali. Ergo. Abang lagi sibuk apa? Bantu Pak Ge dari Tianjin yang punya toko impor ngumpulin wol. Dari mana muncul lagi bos dari Tianjin? Baru kenal beberapa hari. Ergo aku perkenalkan ya. Pak Ge, Pak Ge, Pak Ge. Pak Gu sini, aku perkenalkan abangku. Kepala Biaya, Cukai Shizuishan. Panggil aja Kepala Zhao. Halo Kepala Zhao. Bao Jun, kamu bikin masalah besar. Bikin masalah segede ini. Ga bilang-bilang sama abang. Bukan Ergao. Beberapa hari lalu kan kamu ga ada aku kasih tahu ya. Kesempatan kita buat kaya udah datang. Jangan jadi orang lemah lagi. 100 kilo wol, bisa untung 1 tael perak. Kalau semudah itu buat kaya, mana bisa sampai ke kamu? Jangan-jangan kamu udah ditipu masih bantu ngitung uang. Abang kan gak tahu situasinya, kenapa bilang dia penipu? Ngumpulin wol gak pakai uang tunai. Itu namanya penipu. Kepala sendiri gak ada rambutnya.
Masih mau ngumpulin rambut orang. Ngomong apa sih kok nyindir gitu? Abang ngomong yang sebenarnya. Pertama ketemu kepala Zhao. Kenapa ngomongnya kasar gitu? Katanya aku gak ada rambut itu bener. Tapi bilang aku penipu. Harus ada bukti dong. Bukti ngumpulin wol gak pakai uang tunai. Surat hutang ke rakyat itu buktinya. Abang, surat hutang itu bukti apa? Kan kalau untung harus dibayar. Kalau untung harus bayar, kalau gak untung gimana? Ini namanya cari untung tanpa modal. Abang udah sering lihat. Kalau page penipu kepala Zhao. Gimana nasib wol kita? Gimana bawa dari mana? Bawa balik kemana lagi tanya? Aku gak mau bawa ini, cuma bikin repot. Pak Ge, kamu gak akan nipu kita kan? Pak Ge, kalau kamu nipu kita bawa wolnya. Bukan kita tinggalin wolnya di sini. Kepala Zhao kemarin main mahjong seruga. Kenapa? Tidak apa-apa, kamu kan cuma nganggur seharian. Cuma main mahjong dan berjudi. Pak Zhao, apakah kamu main mahjong untuk menang uang? Ya, kenapa? Kamu bilang itu benar kan? Kamu main mahjong untuk menang uang. Saya jual bulu domba juga ingin menang uang. Kita berdua sama-sama satu kata judi. Ya, dengar-dengar Pak Zhao. Dengar. Saya lebih suka berjudi dengan orang baik. Tidak mau main dengan orang jahat. Ge bilang bulu saya terima kasih hei. Tidak usah terima kasih ayo timbang bulu ayo. Kamu bukan cuma penipu. Kamu juga menghasut massa. Ayo kita ke kantor urus ini. Baoye baoye. Kakak-kakak. Kakak-kakak cepatlah naik ke pengadilan. Adik menangkap teman saya bilang dia penipu. Teman apa penipu? Adik bilang dia menipu rakyat Shizuishan. Jangan tulis-tulis, cepat naik ke pengadilan. Cepat, kalau dia dipukul gimana? Apa-apaan ini, cepat topi. Cepat. Kakak. Terdakwa. Mengapa tidak berlutut di hadapan Zhubu? Hubu. Saya Gu Xingjian, lulusan ujian kerajaan. Menurut hukum dinasti Qing. Lulusan ujian kerajaan berilmu pejabat di bawah tingkat 3. Tidak perlu berlutut. Cukup membungkuk saja. Ada hal ini kamu berlutut. Itu aturan di ibu kota. Kita di Shizuishan, apakah Shizuishan bukan wilayah kekuasaan dinasti Qing? Kamu brengsek adik kakak. Ini ruang sidang, kamu duduk. Karena kamu lulusan ujian kerajaan, saya bebaskan kamu dari hukuman tidak berlutut. Terima kasih Zhubu. Terdakwa. Sekarang kepala kantor pajak kota kami Zhao Wentong menuduh kamu di kota kami berkata-kata licik dan menipu bulu domba. Apa yang bisa kau sangkal? Tuduhan kepala biro likin tidak berdasar. Saya punya surat perjanjian dari bank asing. Silakan Tuan periksa. Gu Xingjian. Apakah kamu manajer luar dari Bank Tianjin Yihe? Kakak itu pasti palsu. Kenapa kamu bilang itu palsu, kakak kedua? Baojun bajingan sialan, kenapa kamu membela penipu? Dia bukan penipu, dia adalah penipu. Diam kalian berdua. Ini tidak pantas di ruang sidang. Keluar-keluar kalian berdua. Keluar-keluar juga kamu. Kamu juga keluar, cepat keluar. Kakak lanjutkan pemeriksaannya dengan tenang. Gu Xingjian, saya bertanya padamu.
Apakah kamu manajer luar dari Bank Tianjin? Lalu kenapa kamu memikirkan untuk datang jauh-jauh ke Shizuishan kita untuk membeli wol? Dan kenapa membeli wol tanpa membawa uang tunai? Aku bilang kenapa angin ini begitu bodoh? Kenapa sikumu menekuk ke arah luar? Kenapa aku menekuk keluar? Kalau membeli wol bisa menghasilkan uang, kenapa tidak memberitahuku? Aku masih kakakmu kamu. Apakah kamu merasa tidak ada dagingmu dalam panci ini? Siapa yang tidak ingin makan daging? Dasar kamu hati-hati, aku bilang. Kenapa tidak hanya mengirimkan wol-nya? Baiklah, saya akan bertanya lagi, jika kamu secara kebetulan menemukan peluang bisnis wol di Shizuishan, kenapa tidak kembali ke Tianjin dan bawa uang untuk membeli wol? Bukankah lebih sedikit masalah? Kembali ke Tianjin untuk mengambil uang dan membeli wol bukannya tidak bisa. Namun bolak-balik seperti itu pertama membuang waktu. Jika peluang bisnis terlewatkan, orang asing akan segera beraksi. Pada saat itu yang mendapatkan uang adalah orang asing, bukan kita orang Tiongkok. Apa 100 jin wol bisa menghasilkan 2 liang perak? Bisakah untung sebesar itu? Oleh karena itu saya ingin meminta Tuan untuk mendukung saya. Jika transaksi ini berhasil, yang untung bukan saya Gusing Jian, juga bisa ikut sejahtera. Itu. Baiklah, saya percaya perkataanmu dan melepaskanmu untuk sementara. Namun saya minta kamu untuk berhenti membeli wol secara kredit. Wol ini di Shizuishan memang tidak berharga. Tapi begitu ada transaksi, harus dibayar dengan uang tunai. Mas, kalau penduduk desa mau ngutangin wol gimana? Ya harus jelaskan baik-baik risikonya. Sudah saya jelaskan, mereka tetap mau ngasih. Itu juga nggak boleh. Bagaimana kalau nggak untung? Pak Gu sekarang udah ngutangin berapa wol? Sampai hari ini udah 33.000 kati. 33.000. Itu batasnya. Yang udah diutangin nggak usah dibahas. Kalau mau beli lagi harus bayar tunai. Kok bisa salah jadi 36.000 kati? Saya cek lagi. Saya diam-diam ngutangin lebih banyak. Kamu nggak takut Pak Ren marah? Nggak, dia kan kakak saya. Tapi wol udah diterima. Lalu gimana selanjutnya? Wol nggak berharga tapi ongkir mahal. Saya juga mau tanya soal itu. Saya nggak tahu situasi ongkir di sini. Kira-kira berapa ongkir untuk wol sebanyak ini? Kayaknya nggak sampai 200 tael perak. Wol ini nggak bisa sampai ke Tianjin. 200 tael sih nggak banyak. Tapi kita masih harus ngutang untuk ngirim wol-nya. Kayaknya susah deh. Mas, silakan masuk duduk. Kalian lagi ngobrol apa? Lagi bahas soal ngirim wol, silakan duduk. Lanjutin aja, ngomongin apa? Ngutangin wol paling nggak untung buat penduduk. Tapi ngutangin ongkir mereka nggak untung. Malah harus keluar uang dulu. Kayaknya susah deh. Pak Ren, ada perlu apa? Bao Jun, kamu keluar dulu jalan-jalan. Saya mau ngobrol sama Pak Gu, silakan. Jahat banget. Bisnis yang kamu tangani ini, kalau kamu sukses, cuma dapat untung aja. Tapi buat penduduk Shizuishan, kalau ini sukses, jadi ini seperti membantu kita Shizuishan. Tengen ini memegang mangkak emas, namun masih tetap mengemis. Kamu telah membuka pintu kekayaan bagi kami. Jadi aku ingin membantumu. Lebih ingin membantu rakyat Shizuishan.
Benar-benar tak disangka. Dinasti Qing saat ini. Masih ada pejabat baik yang memikirkan rakyat sepertimu. Uang bagus ini, aku terima tapi aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Kita harus punya aturan. Bos Go bukan orang suci. Uang ini tentu saja, tidak akan kuberikan begitu saja padamu. Kamu bisa menghitung 70 tael perak ini sebagai uang investasi awalku. Kamu ingin berinvestasi? Baguslah kalau kamu ingin berinvestasi, aku menyambutmu. Baiklah, mari kita bicarakan dulu soal bisnisnya baru persahabatan. Apapun syaratmu silakan sampaikan tanpa ragu. Dalam sekejap mata, aku yang hidup dari jabatan pemerintah, tiba-tiba berubah jadi pedagang. Di dunia bisnis harus bicara bisnis. Tuan Ren jangan sungkan. Bagus bos, Gu sangat tegas. Maka aku akan langsung bicara, silakan dengarkan. Setelah aku masuk sebagai investor di perusahaanmu, aku bersedia menanggung risiko bisnis ini bersamamu. Kalau kamu rugi, uangku hilang begitu saja. Aku tidak akan minta ganti rugi darimu. Kalau untung, selain modal awalku kembali pada keuntungan bersih. Aku ingin kita berbagi 28. 2 untukku, 8 untukmu. Tuan Ren, bukan hanya kamu tidak minta lebih, malah meminta lebih sedikit. Kamu seharusnya dapat 37. Bukan ini. Ini sepertinya kurang pantas. Tidak apa-apa, kita sepakati saja begini. Bos Go, aku harap kita bukan hanya mitra bisnis. Aku ingin kita bisa menjadi saudara dan teman yang saling percaya. Senang sekali bisa berteman dengan Tuan Zhubu. Ge sangat berharap akan hal itu. Sama-sama. Kakak, kamu memang hebat. Uang besar ini langsung jatuh ke tanganmu. Jangan ngomong sembarangan. Ge bos ini. Kita sekarang sudah jadi mitra bisnis. Bisakah kau hitung saudaraku Bao Jun juga? Tentu saja. Kita sudah minum darah bersama. Bagaimanapun juga, kau selamanya adalah kakakku. Elve Daguotou sedang memberi makan anakmu. Ada apa ada? Minum-minum denganku itu hal kecil. Aku punya hal yang lebih baik untuk dibicarakan. Hal lain kau bisa bilang. Tapi kalau soal mengangkut wol, kau tutup mulutmu. Aku bilang tanpa uang bisnis apa yang bisa dilakukan. Kok kau bicara begitu, aku bicara apa? Telanjang bulat mendaki gunung cuma sisa nyali pencuri. Elve Shunfeng, kau ngomong apa? Siapa yang lahir langsung punya uang untuk bisnis? Jelu kau bukan telanjang pantat. Ikut kafilah minta-minta sampai ke Shizuishan. Dulu kalau bukan karena kakakku Ren Subu membantumu, kau bisa sampai sekarang kau punya beberapa uang kotor. Sudah lupa dirimu dibesarkan orang. Kok kau memaki? Aku memaki kau, aku memaki kau. Aku bilang kakakku menganggapmu manusia. Meminta kita untuk berunding denganmu. Ternyata kau anjing bukan manusia. Aku tidak percaya bisnis yang menguntungkan ini, tidak ada yang mau lakukan. Bao Jun, kenapa kau tendang kudaku? Aku tendang, kau tendang lagi, aku tendang, aku tendang. Kau pengecut, kenapa tendang kudaku? Aku bilang aku tidak suka sikap pengecutmu. Punya sedikit uang sudah sombong. Orang yang tidak tahu terima kasih. Kau jelaskan aku sombong bagaimana? Kau adalah kau, aku melakukan apa yang tidak tahu terima kasih. Sekarang yang tidak tahu terima kasih adalah kau. Kau berhenti. Elve Daguotou, jangan marah. Bao Jun, ini kesalahan kita.
Elve Daguotou, aku salah paham. Salah Renzhubu, dia bilang padaku. Kau adalah kepala kafilah yang paling setia dan terhormat. Bilang kita jangan cari siapa-siapa, langsung cari kau untuk bicara ini. Renzhubu juga bilang kalau ini tidak bisa kita bicarakan. Dia malam ini akan mengajakmu minum. Dan akan bicara langsung denganmu. Baojun, nanti kamu bilang sama Tuan Ren. Minumannya jangan diminum. Udah jangan diminum yuk Pak Gu. Tunggu sebentar. Anda itu si bos Ge kan? Iya. Memang Tuan Renzhubu yang suruh kamu cari saya. Anda cuma mau saya bantu ngangkut wol ke Tianjin kan? Iya, saya nggak punya uang. Lu udah tahu Tuan Renzhubu itu orang baik Anda kan? Iya, Anda itu kepala kafilah terkaya di sini kan? Udah pasti dong. Dulu Anda datang ke Shizuishan cuma pakai celana dalam kan? Udah jangan bahas itu lagi. Oke, kita nggak bahas apa-apa lagi. Baojun, kita pergi. Anda berhenti. Pak Ge, jujur aja ya. Kalau Tuan Renzhubu mau jadi penjamin Anda, kasih cap resmi dia di surat jaminannya. Saya akan bantu ngangkut barang ini, setuju. Tapi kalau dia nggak mau jadi penjamin, berapapun uang yang Anda janjiin, saya nggak akan berangkat. Baojun, ngapain kita diam aja? Terima kasih. Pak Gu, surat jaminannya udah saya siapin. Anda bisa bawa itu ke Elve Shunfeng untuk bahas detail keberangkatannya. Terima kasih Tuan Zhubu. Sama-sama. Sekarang kita udah mitra kan? Baojun, besok kamu urusin soal pos. Ini bakal melelahkan buat kamu. Temanin Pak Ge ke Tianjin, agar Elve Shunfeng tenang berangkat. Dan kamu juga bisa bantu Pak Ge. Ke Tianjin Puik nampak penggelaman. Ingat pergi bareng pulang bareng. Oke Kak. Saya janji pergi bareng pulang bareng sama Pak Ge. Tuan Zhubu, saya juga janji. Pergi bareng pulang bareng sama Baojun. Warga Shizuishan sekalian. Nyawa saya Gu Xingjian ini dari kalian. Jalan menuju kekayaan, juga kalian yang bantu. Saya janji dalam 2 bulan. Bawa uangnya kembali. Kalau ingkar sumpah mati terkutuk. Pak Ge, berangkatlah 2 bulan lagi. Aku dan warga desa masih di sini, menyambut kalian pulang dengan selamat. Tenang saja Ren. Jangan sok-sokan. Elve pemimpin sedang dalam perjalanan. Roh-roh liar dari segala penjuru, dengarkan baik-baik. Mau makan mau minum, tidak akan kurang. Jangan halangi jalan. Pergi kemana saja bebas. Barang Gu sudah di jalan. Ayo bawa ini cepat-cepat. Bosmu pernah tinggal di sini. Sudah kenal semua. Kalau tidak kenapa ke sini, ya sudah tinggal di sini saja. Kambing rebus di sini enak banget.
Kalau kamu makan nanti tengah malam bangun garuk-garuk tembok. Sudah bilang bos kami sudah lama menunggu. Ayo masuk. Ngapain tutup pintu? Bai pemilik toko masih ingat aku. Kamu yang beberapa hari lalu tinggal di sini. Bos Ge dari Tianjin. Terakhir kamu sendirian. Sekarang bawa kafilah besar ada apa? Sujud. Ngapain kamu bilang ngapain Bai pemilik toko? Tidak menyangka aku bisa kembali hidup-hidup. Bos Go maksudmu apa? Dasar pengecut masih pura-pura. Tunggu aku potong kepalamu baru tahu. Bos Go aku semakin bingung. Apa salahku padamu? Jelaskan baik-baik. Kamu tidak mengerti, aku tidak mengerti. Baik aku akan buat kamu mengerti. Pertama kamu tahu siapa Yangda ini? Aku tahu Yangda itu pemandu. Semua orang di sekitar sini tahu. Terakhir dia yang membawamu kan? Dia pencuri-pencuri, jangan pura-pura tidak tahu. Sekarang ceritakan bagaimana kalian berdua bekerja sama dan mencuri uangku. Ceritakan semuanya. Kembalikan uangku. Ini selesai kalau tidak. Kalau tidak aku potong kepalamu. Pak Gus saya tidak bersalah ini, semua salah paham. Jangan fitnah orang baik-baik. 8 generasi leluhur, saya tidak pernah melakukan kejahatan. Saya juga belum pernah dengar Yangda melakukan kesalahan apapun. Dia anak yang baik. Kamu bilang dia mencuri uangmu. Pak Ge kamu pasti salah paham. Kalau aku salah baiklah aku tanya dulu. Yangda itu kamu yang perkenalkan padaku kan? Ya, memang benar dia yang membawaku ke Lanzhou. Tidak hanya mencuri uangku, tapi juga meninggalkanku di tengah gurun. Untungnya aku punya nasib yang kuat. Cepat katakan bagaimana ini? Pak Ge katamu Yangda mencuri uangmu. Kalau dia pencuri, maka kamu juga pencuri. Kalian sekelompok. Berhenti berpura-pura bodoh cepat keluarkan uang curian itu. Kalau tidak aku tebas kepalamu. Baiklah kalian anjing-anjing. Mari kita potong-potong-potong-potong. Potong kepala saya ayo potong-potong-potong. Apa kau sudah gila? Kalian bilang aku pencuri. Aku malah bilang kalian perampok. Selama puluhan tahun aku di sini. Aku menjalankan bisnis yang baik-baik. Aku tidak perlu jadi pencuri. Baiklah anggap saja aku bukan pencuri. Tapi bagaimana mungkin kau bisa menjamin Yangda bukan pencuri? Yangda bukan hanya bukan pencuri, dia juga anak yang berbakti. Anak berbakti. Yangda. Bos Bai anak saya pergi ke Lanzhou. Belum kembali lagi. Siapa yang memanggil Yangda? Ibu. Apakah anak saya sudah kembali? Bu Bos Bai sedang mencari anak kita. Bukan aku mereka yang mencari. Ada apa mencari anak saya? Apakah ada pekerjaan? Paman yang begini dengar. Pemilik ini adalah tamu yang dulu saya kenalkan pada anakmu. Katanya anakmu di tengah jalan. Mencuri uangnya dan kabur. Bohong anakku adalah anak yang baik. Kenapa kalian bilang dia pencuri? Kalian bohong kalian semuanya bohong. Jangan teriak kalau anakmu bukan pencuri. Lalu kenapa kami mencarinya? Siapa bilang anakku pencuri? Siapa yang bilang anakku pencuri? Kamu ini bangsat yang menuduh anakku. Apakah kamu tidak ingin anakku menikah? Pergi semua pergi dari sini. Melindungi anak tidak seperti ini, ya pergi dia itu buta. Buta sudah lebih dari 10 tahun. Anakku sekarang belum pulang ya ibu. Ya Tuhan ya ibu. Kenapa kalian menuduh anakku seperti ini? Ibu,
Kalau anakku mengambil uang kalian, rumahku masih bisa seperti ini. Bahkan makanan pun sudah tidak ada. Anakku yang baik ini menuntun jalan kalian. Kenapa kalian bilang anakku pencuri? Bos Yangda tidak ada. Apakah dia pencuri sekarang aku tidak berani bilang. Kalau dia benar-benar mencuri dan mengambil uangmu. Setelah dia kembali aku akan bicara baik-baik padanya. Lihat apakah bisa meminta uangnya kembali untukmu. Kalau kamu merasa tidak bisa, maka kamu bisa melaporkan ke pihak berwajib atau bagaimana. Aku hanya bisa melakukan ini. Melaporkan ke pihak berwajib keluarga, sudah miskin begini apa gunanya. Aku lihat ini bisa diselesaikan. Bai pemilik toko ini, Yangda yang kamu perkenalkan. Yangda mencuri uang. Kamu bertanggung jawabkan. Kalau kamu ingin meredakan masalah besar ini, masalah kecil ini, selesai harus seperti ini. Kamu ambil uang dan kembalikan pada bos kita. Setelah menemukan Yangda, biarkan Yangda mengembalikan uangnya, padamu selesaikan apa yang kamu bilang. Kamu bilang jangan buru-buru. Kamu ini, bukan memeras orang ya bukan. Bagaimana kamu bilang cara ini, bisa kita tidak menemukannya, harus menemukanmu. Kamu minta aku ambil uang untukmu dari mana aku ambil uang untukmu. Bagaimana kamu pikir jangan berisik. Baojun kamu bawa uang tidak? Bawa pinjam aku 2 tael. Kembali ke Tianjin aku kembalikan 4 tael. Kamu bawa uang itu ke nenek buta itu. Pergi semakin jauh. Baojun kenapa kamu senang sekali? Kenapa tidak senang beberapa hari lagi sampai Tianjin? Sampai Tianjin bisa mengubah wall kotor ini menjadi uang bisa tidak senang. Jangan senang dulu tunggu uang, sampai tangan baru senang. Laolf kamu taruh hatimu di perut. Sampai Tianjin tidak dapat uang. Kamu tangkap aku ke pihak berwajib. Tangkap kamu ke pengadilan juga tidak kasih aku uang. Tangkap kamu ke pengadilan buat apa? Ya sudah tenang-tenang saja. Lagi pula kamu sudah ikut aku gusi ini. Menuju jalan buntu. Senang sehari ya sehari. Non Baojun di atas ranjang mikirin apa? Mikir pemuda masuk rumah. Istri di atas ranjang mikirin apa? Mikir suami pulang ke rumah. Pak Ge jangan sibuk-sibuk lagi. Pak Ge. Lihat ini tulisannya apa? Lihat punyaku. Pagi-pagi sudah ditempel di depan pintu nggak bisa baca. Di mana-mana ditempel poster Yihetuan mau basmi orang asing. Jangan sampai uang nggak dapat nyawa malah melayang. Yihetuan mau basmi orang asing. Kita kan bukan orang asing. Malah ketawa kita bukan orang asing. Tapi barang kita dijual ke orang asing. Gimana kalau orang asing berantem sama Yihetuan? Aku bilang kamu ini, kadang-kadang udah deh jangan ribut. Menurutku ini kata Laolf ada benarnya. Biarkan aku mikir-mikir apa sih. 10.000-8.000 li hantar Buddha, sampai ke barat. Kota Tianjin sudah di depan mata. Kamu mau balik uangnya nggak diambil? Aku bukan nggak mau uang. Tapi kamu bilang Pak Go. Uang penting atau nyawa penting? Aku bilang kamu semakin penakut. Empedu kamu dimakan anjing sudah. Beginilah Olf. Kamu bawa kuda-kuda dan barang kita. Tunggu di sini. Kita berdua masuk ke kota Tianjin hari ini. Lihat kondisi di dalam kota. Agar hati kita tenang. Pak Go. Kalau kalian berdua bilang nggak apa-apa. Aku ikut kalian berdua saja. Nggak bisa lepas dari kita ya anak ini. Nggak pernah lihat-lihat. Yang jaga pintu sama ini. Mereka orang asing. Rambutnya kuning matanya biru. Jarinya sama kayak kita 5. Masa bodoh sama-sama manusia evolusi dari monyet. Bagian lain juga sama. Kak ini tempatmu bekerja. Ya di sini. Sekarang kamu bisa tenangkan.
Kamu ngapain sih kalian ini siapa? Dilarang berdiri di depan kantor ini, cepat pergi. Saya tahu saya dari kantor Yihe. Kalian ngapain sih, ada apa ini? Kenapa langsung panik begitu dengar nama Yihe? Kamu siapa sebenarnya? Saya Gu Xingjian. Gu Xingjian, kamu kembali hidup-hidup. Saya tidak hanya kembali hidup. Saya juga membawa wol yang kamu inginkan. Bagus sekali Gu, ayo naik. Saya akan siapkan teh Longjing asli dari Danau Barat untukmu. Berhenti kalian berdua. Biarkan mereka masuk. Baiklah, begitu saja. Bao Jun, kamu dan Laolf cepat kembali. Bawa rombongan kuda ke sini baik-baik. Ayo pergi. Halo semuanya, Tuan Ge. Gu Xingjian. Kamu kurus tapi terlihat segar. Katakan padaku, sudah ketemu gadis yang kamu cari belum? Sepertinya kamu lebih peduli dengan gadis yang saya cari daripada wol yang kamu cari, ya. Wol itu bisnis, gadis itu perasaan. Saya tahu kamu orang yang peka. Jadi saya bicara perasaan dulu. Baru bicara bisnis kita. Kalau begitu kita hanya bisa bicara bisnis. Tidak bisa bicara perasaan, kenapa? Karena gadis yang saya cari tidak ketemu. Tapi tanpa sengaja ketemu wolmu. Jadi kita hanya bisa bicara bisnis. Inilah yang paling saya suka dari kamu. Kamu punya semangat profesional yang luar biasa, ayo. Cepat-cepat. Cepat, hati-hati ya. Baik, ambil-ambil. Karung berikutnya, ayo. Cepat pergi, Bao Jun. Tuan Ge tidak ada di sini. Kita sekarang tidak punya bukti apa-apa. Tapi biarkan saja dia masukkan wol ke gudang. Kalau dia langsung pergi gimana? Kalau kamu masih berpikir Tuan Ge penipu. Baik, kamu bawa kembali wol ini. Kamu ini kenapa sih, saya cuma ngomong aja. Ge, kamu sudah banyak menderita pergi ke barat laut. Tapi tidak berhasil menyelesaikan urusanmu sendiri. Malah membantu saya menemukan wol, saya merasa sangat bersalah padamu. Kalau kamu benar-benar merasa bersalah padaku, mari kita segera menyelesaikan transaksi ini. Rakyat di barat laut sudah menunggu-nunggu. Tidak masalah asalkan wolmu memenuhi standar. Saya bisa memberimu harga yang sangat baik. Baik, mari kita hitung dengan jelas seperti saudara. Mari kita bicarakan sekarang. Saya membawa kembali total 40.000 jin wol. Berapa yang kamu tawarkan? Jika wolmu bisa mencapai standar wol Australia, saya bisa membelinya dengan harga tinggi. Tapi jika wolmu tidak mencapai standar minimum wol Australia, wolmu tidak bisa saya terima, tidak bisa. Teman tetap teman, bisnis tetap bisnis. Ini prinsip kami orang barat dalam bekerja. Masuk akal, baik. Mari kita pergi ke gudang untuk memeriksa barangnya. Ini bagaimana bisa? Ini bagaimana bisa? Ini bagaimana? Bos sudah memeriksa semuanya. Kak, apa yang orang asing itu bilang? Mereka membicarakan kualitas wolnya. Bagaimana kualitasnya? Kualitasnya tidak bagus, mereka tidak mau menerimanya. Apa wolnya tidak diterima? Bagaimana dengan ongkos kirimku? Duduk-duduk. Bos asing, saya katakan padamu, wol ini tidak bisa kamu tolak. Saya sudah memeriksa semuanya, wolnya bagus. Saya katakan padamu, wol ini semuanya bagus. Jangan bicara. Bos asing, saya katakan padamu, wol ini pasti tidak ada masalah. Jangan kamu curang. Benar-benar tidak bisa.
Kamulah Bao Jun. Ya saya. Kepala Stasiun Shizuishan. Bos asing saya katakan padamu. Wall ini sudah masuk ke gudangmu. Kamu tidak bisa menolaknya, tidak bisa. Ya benar-benar tidak bisa. Tuan Go, asistenmu sangat hebat. Baik Bao Jun, kalau kamu sangat hebat. Aku kasih tahu. Wallmu sudah mencapai standar wall Australia kelas 1. Jadi aku putuskan untuk mengambil semuanya. Abang, apa yang dia katakan terakhir? Iya, apa katanya? Dia mau semua wallnya. Semua. Jangan bergerak, lihat dulu. Go bos, kamu sudah kembali. Apa yang kalian bawa itu? Batu bata. Untuk apa bawa sikotak bata-bata? Untuk membangun ranjang. Ranjangnya tidak rusak. Buka. Kamu yang buka. Astaga, banyak sekali. Benar-benar perak. Aku kaya. Perak, aku kaya. Aku kaya. Gebos ini. Berapa tahil ini? Tidak banyak harga yang diberikan Heng Li. 100 kati wall 6 tahil perak. Abang tidak benar. Kamu bilang di Shizuishan. 100 kati 4 tahil, kenapa jadi 6 tahil? Orang bodoh banyak, bukankah itu bagus? Kita bawa total 40.000 kati wall. 100 kali 6 tahil 4 kali 6 2 pula 4. Total 2.400 tahil perak. Aku kaya. Ini haus Bao Jun. Buatkan bos ini secangkir teh yang enak.
Bagaimana sudah lihat peraknya? Aku masih tidak bisa menyuruhmu. Abang. Abangku, kamu benar-benar abangku. Abangku.